Perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten untuk keperluan pemerintah. Pendidikan bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Pada tahun 1864, berdiri Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian pada akhir abad ke-19 terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu, didirikan Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara tersebut, berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakan dari sekolah yang ada pada zaman itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Pendidikan setelah kemerdekaan. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Pendidikan di era ini, bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Pendidikan Indonesia di era awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Tujuan pendidikan pada masa ini yaitu untuk menanamkan jiwa patriotisme sehingga nantinya akan tumbuh para patriot yang mampu membela negara Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah antara lain membuat dan memperbaiki gedung sekolah serta melaksanakan proses belajar yang dilaksanakan 2 kali dalam sehari. Pada masa ini, buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku pelajaran pada masa Belandanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jenis-jenis jenjang pendidikan pada masa ini diantaranya pendidikan rendah, pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, pendidikan tinggi, serta pendidikan berbasis agama. Pendidikan pada masa Orde Lama yaitu tahun 1950 sampai 1966, di mana pendidikan pada masa ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga negara bebas memilih pengajaran yang akan diikuti. Kurikulum yang digunakan pada masa ini yaitu yang pertama ada kurikulum yang diterapkan pada 1945 sampai 1968. Kemudian yang kedua ada kurikulum terurai yang diterapkan pada 1952. Kemudian ada kurikulum 1964. Sekolah yang berdiri pada masa ini yaitu sekolah rakyat, negeri, sekolah rakyat partikelir, dan pendidikan Islam. Pendidikan pada masa Orde Baru yang terjadi 1968 sampai 1998, pendidikan pada masa zaman ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa ini pendidikan kesetaraan masih belum terpenuhi, di mana pendidikan tidak diberikan banyak materi tanpa adanya tujuan pendidikan yang jelas. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 1975. Pembelajaran pada masa ini yaitu pembelajaran menanamkan sila-sila dalam Pancasila yang diajarkan dengan sistem hafalan. Dalam pendidikan periode ini, peserta didik tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat dan bereksplorasi diri karena tumbuh di pemerintahan yang otoriter. Pendidikan masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pendidikan era reformasi mulai dilaksanakan sejak Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Pada masa ini, mulai memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berpendapat dan mengeksplorasi dirinya. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 1999 yang merupakan perbaikan dari kurikulum 1954. Kurikulum 2004 yang merupakan kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2006 atau KTSP, di mana pada kurikulum ini pemerintah sudah menetapkan standar kompetensi dasar dan guru dituntut untuk membuat silabus.
Kurikulum 2013 dilaksanakan secara tematik, dan kurikulum yang dilaksanakan saat ini adalah kurikulum Merdeka. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek lahir dan batinnya. Melalui pendidikan, manusia dididik melalui otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokrasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, serta menekankan pada pembelajaran dalam pengembangan aspek keterampilan dan karakter siswa sesuai nilai-nilai bangsa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian peserta didik. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Sistem Among bagi pendidik menurut Ki Hajar Dewantara memiliki arti tut uri handayani, yaitu dari belakang seorang guru itu harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Ing madya mangun karso, pada saat di antara peserta didik, guru harus bisa menciptakan prakarsa dan ide. Ing ngarso sung tulodo, berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus bisa memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. Selain itu, pendidik juga harus bisa mendidik siswa dengan kasih sayang, sehingga peserta didik dapat leluasa dan bebas mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Di era seperti saat ini, dasar-dasar Ki Hajar Dewantara dijadikan landasan agar dapat menerapkan pembelajaran yang menjunjung tinggi kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan memberikan pembelajaran yang menghargai setiap potensi peserta didik dengan tidak membedakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, namun dapat memberikan tuntunan atau arahan agar mereka dapat berkembang lebih baik lagi. Dan selama pembelajaran, saya akan berusaha mengenalkan hal-hal yang sesuai dengan zamannya, agar peserta didik tidak tertinggal zaman dan dapat memanfaatkannya dengan baik, mulai dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi.